Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tuhu sana. Ya, saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon kami memahami firman yang kami dengar. Haleluya. Amin. Ya. Pembacaan kita hari ini terambil dari dua pembacaan kita, yaitu Mazmur 107 ayat 9 dan Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab dipuaskanlah jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Teks yang kedua terambil dari Filipi 4 ayatnya ke-19. Firman Tuhan bunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dikenyangkannya, berbicara tentang dahaga, artinya kita berhadapan dengan situasi bahwa di mana kita berhubungan dengan fisik kita, rasa lapar, hal itu dikenyangkan, kita membutuhkan bantuan Allah untuk memenuhi itu secara fisik. Tapi teks hari ini berbicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam pemeliharaannya atas hidup kita, yang selalu memuaskan jiwa yang dahaga dan mengenyangkan jiwa yang lapar akan kebaikan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop hari ini berbicara tentang bagaimana situasi pada waktu itu bangsa Israel membutuhkan pertolongan Allah dalam kehidupan mereka, di mana mereka berada dalam situasi yang pelik, dalam kelaparan, dan mereka membutuhkan pemuasan dari Allah. Dan mereka merasakan itu. Mereka merasakan kepuasan dari Allah. Mereka mengalami yang namanya tidak lagi dahaga, pemeliharaan Allah yang begitu nyata. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap tidak mengasihi Allah, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Itulah Allah yang hebat dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita membaca dengan teliti, saya akan bacakan kembali. Memuaskan jiwa yang dahaga, mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Apa maksud dari kebaikan di sini? Mengenyangkan jiwa yang lapar. Kemudian dengan kebaikan, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jika dari dua kalimat ini saya mengambil sebuah makna bahwa tidak hanya berbicara tentang kekenyangan dalam bentuk fisik kita, tetapi bagaimana iman kita dipuaskan tentang kebenaran Allah. Mari kita datang kepadanya. Tidak ada kebenaran yang lebih hebat dari kebenaran Allah. Dalam kasih, karunia, dan kemuliaan Allah. Nah, atas semuanya inilah semua orang yang menerima belas kasihan Allah dipanggil untuk memanjatkan rasa syukur. Bukan hanya sekedar menuntut, tetapi bagaimana kita bersyukur atas pemberian Allah dalam hidup kita. Pembacaan yang kedua dari Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Rasul Paulus seolah-olah menarik selembar cek dari bendahara di sorga, dan dia menyerahkannya kepada Allah untuk mengganti dengan apa saja kebaikan-kebaikan yang telah mereka tunjukkan kepadanya. Jadi seolah-olah
Rasul Paulus ini memperlihatkan kepada Allah, inilah kebaikan umat yang sudah dilakukan umat, dan Allah halus memberikannya. Tapi tidaklah demikian, saudara-saudara. Allah memberikan apa yang menjadi hak kita. Oleh karena itu, berikanlah apa yang menjadi hak Allah atas hidup kita. Rasa syukur, rasa hormat tidak hanya menuntut, karena Allah pasti memuaskan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita, tanpa menuntut berlebih, karena Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu singkat. Mampukan kami untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami boleh datang kepadamu untuk menuntut kebenaran yang boleh hidup dalam hidup kami, atas kebenaran kasih Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Amin.